Oke teman-teman, satu lagi video yang saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan, yaitu mengenai dengan penggunaan propolis kepada hive perangkap kita ya. Dan tujuan dia supaya perangkap kita itu lebih disukai oleh kalulut ya, karena apabila kalulut tidak menemui sesuatu yang istimewa pada tempat yang kita sediakan, mungkin kurang peratus dia untuk mendapatkan koloni baru kalulut ya. Tetapi ini inisiatif saya, cara saya untuk menambahkan lagi aroma hive tersebut supaya ada daya tarik kepada kalulut ya. Nah, yang pertama kita perlu ada propolis. Dari mana asal itu propolis lah, sama ada daripada propolis kalulut thoracea pun boleh, live visit pun boleh. Tapi ada baiknya kalau kita mau lebih baik dia punya propolis, kita ambil daripada propolis jenis kalulut hitama. Dan yang kedua adalah kita harus ada hive seperti ini, apapun bentuk lah, tapi yang paling sesuai bagi saya karena ini sudah saya praktek, kita gunakan hive yang dibuat pakai papan lah, papan yang ukuran 10 inci. Ini adalah paling sederhana yang saya buat, ketinggian dalam 10 inci, ruang dalam 4 kali 6, 55 juga boleh. Dan ketebalan papan adalah 1 inci. Kebaikan dia kalau tebal yang kita guna, kita dapat mengawal suhu ya, supaya kalulut apabila tempat itu terdedah kepada matahari, susah sedikit masuklah tuh kepanasan dia. Dan itulah kebaikan dia kalau kita guna papan tebal. Dan juga kelembapan ya, kalau nipis, kalau musim sejuk dia juga tembus, lembab dia itu akan tembus. Dan ini mengakibatkan kalulut kita tidak suka kepada perangkap yang kita sediakan. Oke, nanti kita akan tengok cara-cara dia bagaimana mengulis propolis itu kepada kita punya hive ya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada tutorial untuk bagaimana cara untuk mengulis propolis kepada perangkap ya. Yang penting kita ada ini untuk memudahkan kita mencairkan nih propolis. Ini propolis ya. Dan ini kita tahu lah kan kegunaan dia, banyak kegunaan, tapi saya beli ini khas untuk membakar. Selain daripada membakar propolis, kita juga untuk pengetahuan, kita juga bakar di dalam ya, untuk menaikkan aroma atau kayu sebenarnya, supaya menjadi daya tarik kepada kalulut apabila ada bau-bau yang macam terbakar lah. Jadi satu lagi, kalau kita bakar, kita akan mematikan itu bakteria-bakteria yang sedia ada di dalam kayu. Karena kadang-kadang kayu ini kalau lembab memang dia ada bakteria, dan itu yang kita mau kasih mati ya. Oke, mula-mula kita kasih hidup lah ini. Saya tidak tahu apa nama ini, tapi kamu nampak sudah kan. Ya, apa nama? Oh, dialah itu. Jadi kita kasih panas begitu. Sudah itu baru kita oles di dalam ya. Oles begitu saja, tidak perlu dia banyak. Kita kasih panas lagi begini, kemudian kita oles lagi, dan begitu saja cukup sudah. Karena kalau terlalu tebal propolis di dalam, dia akan tumbuh jamur juga. Jadi lebih baik kita guna sedikit saja. Dan begitu juga pengolesan di bagian corong ya.
Ini saya sudah oles, saya sudah bakar, dan kita akan oles ini saya ajar. Oke, sudah panas, kita oles begitu saja. Dan di dalam juga begitu. Kita oles. Dan begitulah selanjutnya. Seperti ini pun saya sudah saya buat, tapi saya kasih tengok juga. Nah, oles. Jadi begitulah. Dan ini pun sudah dibakar dan siap untuk dipasang ini nanti. Dan ini juga kita oles dengan propolis bagian ini, supaya itu plastik yang kita kasih tampal di sini untuk penutup, dia akan melekat ya. Ini pengolesan yang bagian tutup ya, supaya mudah kita mau kasih lekat itu plastik. Tujuan dia buat begini supaya dia rata, tidak ada lubang-lubang lagi apabila kita tampal dengan plastik ya. Seperti mana yang saya sudah jelaskan tadi, tujuan propolis ini dioles di dalam seperti ini, yang mana kita bakar dulu baru kita kasih oles begini. Ini memudahkan kita melekatkan itu propolis. Ada juga kawan yang buat propolis ini dicampur dengan bahan kimia, tapi saya tidak sarankan itulah, sebab dia akan mengganggu aroma ini propolis sebenarnya. Lebih baik ini adalah cara baru saya untuk mencairkan propolis dengan cara membakar, supaya senang melekat kepada bahagian dinding-dinding ini hive. Dan kebaikan dia, aroma dia original, jadi senang itu kalau dapat menghidup, dimana apabila mereka mencari tempat untuk bersarang. Selalunya kalulut yang mencari sarang itu adalah pecahan daripada koloni induk ya, dan selalunya kalulut itu akan mencari di sekitar yang berdekatan. Kalau ada mereka akan cari, dan kalau tidak ada mungkin lebih jauh. Tetapi kita sebagai peternak harus kreatif untuk membuat perangkap supaya kalulut yang mau berpecah koloni itu selamatlah, kita juga yang dapat. Kalau dia pergi jauh mungkin orang lain yang dapat. Nah, itu satu keuntungan. Dan pada hari ini adalah video yang saya kongsikan pada kali ini adalah mengajar kita untuk menggunakan propolis kepada hive perangkap ya, supaya perangkap itu senantiasa mendapat koloni kalulut baru yang kita inginkan. Nah, jadi ini 90% ini dia akan mendapat penghuni baru dia. Dan begitulah dia punya tutorial, yaitu cara menggunakan propolis kepada hive perangkap. Oke teman-teman, ini saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini mengenai dengan penggunaan propolis kepada hive perangkap ya. Dan kepada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Saminji Family, sudi-sudi lah ya untuk subscribe supaya channel ini terus maju, dan juga like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang senantiasa saya uploadkan di channel saya yang akan datang. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang akan datang ya. Bye.